Ini pokok sebetulnya. Tapi banyak yang kelihatan. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alaina ma'ahum wa bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul Bilisani al-Qawli. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia kepada kita semua, berkhusus nikmatul iman Islam. Tentu saja taufiq sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, berkhusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita kehidupan dunia ini, beribadah kepada Allah SWT. Alhamdulillah, kita masih melanjut di pembahasan Fathul Mubin di Syariat Arba'in. Matan Arba'in Nawawiyah Syekh saya bisa dilihat Syarah Nawawi disyarahkan oleh Syekh bin Hajar Al-Kami rahimahullah radhiyallahu anhu. Nafa'ana bihi wa amin. Terakhir masih di dalam hadis la dharara wa la dhirar. Tidak ada pemadaratan kepada diri sendiri dan juga memudaratkan orang lain. Nah, sudah kita bahas panjang dan lebar tentang apa itu maslahat yang harus dijaga seiring dengan makna madarat tadi. Dan juga Wadhairu hadis la dharar wa la dharar man adharaka. Yang mana kesimpulannya terakhir kali kita simpulkan bahwa tidak ada bagi seorang pun untuk memadarati orang lain, meskipun orang itu memadarati dirinya lebih dahulu, kecuali untuk intisar alal haq. Maka Roroka mislu dhufrika fatawalla jami'a umrika biyatika jami'a umrika. Kata Imam Syafi'i, mahakka dhuhruka mislu dhufrika. Tidak ada yang bisa garuk punggungmu kecuali punggungmu sendiri. Ini orang suruh garuk punggung kita, kurang ke kanan, kurang ke kiri. Kadang saya itu ambil kanannya dewi semua. Gak terlanting karena kalau orang lain kan gak ngerti maksud kita gitu. Jadi saya teringat syairnya Imam Syafi'i, mahakka dhuhruka mislu dhufrika fatawalla anta jami'a amrika. Jadi tidak ada yang bisa menggaruk punggungmu seperti. Nah, yuk kita yang ngerasakan ini, kita tahu posisi di mana kan. Coba suruh orang garuk, saya kurang nisar, kurang dokter, kurang kanan. Maka uruslah dengan dirimu sendiri semua perkaramu. Maka saya teruskan tidak mau nyuruh orang cuma karena ya kadang tidak tepat. Gak nyalakan orangnya, salah yang nyuruh begitu. Karena orang itu gak ngerti karepe. Jadi kesimpulannya tidak boleh kita memadoroti orang lain, meskipun orangnya itu sudah memadoroti kita, sudah memberi mudarat pada kita, sudah memberi bahaya. Tidak boleh membahayakan orang, meskipun orang itu sudah membahayakan kita. Ya.
Kecuali kalau untuk mengambil hak, itu boleh. Ada hak kita diambil oleh orang itu tadi, itu boleh. Seperti kemarin kita sudah contohkan pada tahun lalu, istrinya Abu Sufyan minta izin ke Rasulullah SAW untuk mengambil hak nafkahnya karena Abu Sufyan nggak mau beri hak nafkah itu penuh. Rasulullah inna Abu Sufyan rajulun miskin. Beliau itu seorang laki-laki, suami saya ini pelit. Masya Allah, kalau kasih belanja itu, apa boleh saya ngambil untuk saya dan anak-anak saya? Maka diizinkan Rasulullah. Kuli mayakiki waladaki bil ma'ruf. Ambillah engkau olehmu yang mencukupi dirimu dan cukup untuk anakmu saja dengan cara yang baik, bukan berlebih. Maka dari sini itu salah satu contoh bolehnya membantu roti kalau itu jalan mengambil hak. Kalau memang mengambil hak yang harus diambil maka boleh. Tapi sebatas hak yang diambil tidak boleh berlebihan. Hadis itu Hasan riwayat Ibnu Majah. Jadi hadis Hasan riwayat Ibnu Majah dan Daraqutni. Jalurnya sebagian dhaif, min thariqin dhaifan Abbas wa dzalika Aisyah. Juga jalur dhaif lagi dari Aisyah, jalur lagi yang lain dari Abu Hurairah, semuanya dhaif. Ya, Wawairuhuma dan meriwayatkan pula selain Ibnu Majah dan Daraqutni. Banyak yang meriwayatkan selain Ibnu Majah dan Daraqutni, itu Mustadrak Imam Hakim, Obroni meriwayatkan juga. Ya. Musnadan secara musnad yang menjadi bersambung sanadnya kepada Rasulullah SAW, tidak dihapus satupun dari sanadnya, musnadan. Warawi Malik, Imam Malik juga meriwayatkan hadis ini di Muwatta'nya mursalan, secara mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya Nabi SAW asqat Abu Sa'id. Maka di situ Imam Malik menggugurkan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, sehingga disebut cuma tabi'in dan tabi'in meriwayatkan, sehingga dikenal ini hadis mursal. Diriwayatkan secara mursal di kitab Muwatta'nya Imam Malik. Ya, itu mursal itu hadis yang nama sahabatnya dihapus, tidak disebut. Tidak ada, cuma tidak disebut. Ya. Kalau indah ahli hadis, kalau indah ahli usul, mursal itu hadis mursal kalau menurut usul fikih adalah yang dihapus salah satu perawinya, mau sahabat atau di bawah sahabat, itu menurut ahli usul fikih namanya mursal. Bukan orang mursal. Orang mursal sejumlahnya. Ini hadis mursal, hadis yang tidak disebut daripada sahabat. Tapi meskipun dhaif, dia punya jalur yang menguatkan satu sama lain, lauturukun yang ba'dhu bi ba'd, sehingga bisa yuhtajju bih, bisa dijadikan hujjah. Jadi meskipun lemah hadis itu, kalau punya banyak jalur riwayat, itu bisa saling menguatkan. Ini jenenge yang mustalah hadis hasan riwayat atau sahih riwayat. Ya. Jadi hadis hasan karena yang lain. Jadi asalnya dhaif tapi karena penguat yang lain maka menjadi hasan. Asalnya dhaif karena penguat dari yang lain maka menjadi sahih. Kemudian dan termasuk yang mengambil dalil al-dharar wal tirani Imam Ahmad bin Hanbal di musnadnya dari Abdullah bin Abbas. Bahkan Al-Baihaqi dan riwayatnya mengatakan hadis ini tergantung masih lawan dia kalau jalur-jalurnya digabung, jalur periwayatan hadis al-dharar wal tirani ini meskipun dhaif, kalau digabung satu sama lain itu bisa jadi kuat. Dan di sini kita ketahui meskipun kita mengantum belum belajar mustalah hadis, paling tidak ngerti lah. Ya, tidak semua hadis dhaif itu dibuang begitu saja. Kalau ada jalur penguat yang lain, maka bisa jadi hadis itu bukan dhaif lagi, tapi hasan, tapi karena sebab yang lain. Hasan riwayat atau sahih riwayat. Ya. Di antaranya, kalau hadis dhaif tapi ditunjang oleh Quran, maka itu bisa jadi kuat. Ya, bisa jadi kuat. Dan ya tukul hadis, yang tukul ayat itu seperti banyak Imam Syafi'i menghukumi orang batal wudhu bersentuhan itu tanpa hail, tanpa pembatas dengan bulan orangnya batal. Karena
dohirul ayat bagi lapas komunisa. Apabila menyentuh perempuan, meskipun lamasa ada yang mengartikan jima, tapi jima itu bukan mana hakiki, mana majazi. Gitu aja belum pernah usul hukum. Tambah ngantuk. Tapi paling ngerti ya sedikit. Tapi menurut kaidah Imam Syafi'i beda dengan Imam Malik. Kalau zahir ayat itu, ayat itu harus dimaknai atau nas, itu harus dimaknai zahirnya dulu. Kecuali ada qarinah, kalau itu ada petunjuk lain kalau yang dimaksud dengan ayat itu adalah makna kiasan atau makna majazi, bukan makna hakiki. Selama tidak ada, maka semua ayat atau hadis harus diposisikan pada makna zahir. Sekarang mas komunisa dan Syafi'i, zahir maknanya itu ya, jadi mulamasa, yaitu bersentuhan. Maka meskipun hadisnya umpama yang mencatatkan tentang persentuhan itu lemah, bisa dikuatkan dengan zahir ayat maka menjadi kuat. Ini contoh. Jadi hadis zahir bisa dikuatkan dengan zahir ayat. Sehingga hadis yang mansukh karena semakna dengan zahir ayat, ya sopo siapa yang melawan Quran ini. Zahir ayat, makna zahir ayat Quran. Kemudian kalau atau menyepakati hadis yang lain, saling menguatkan, sehingga saling menguatkan satu hadis dengan hadis yang lain, maka menjadi itu dalil. Jadi walaupun dhaif satunya tapi dikuatkan dengan hadis yang lain. Ya. Maka jadi seperti hadis apa? Hadis kulaten. Hadis kulaten itu memang ada ya mikulaten ini kan. Hadis kulaten yang dalam Al-Qur'an. Sebagaimana perumpamaannya seperti dalam mazhab Syafi'i. Air mustakmal atau bahkan air najis sekalipun, kalau digabung sedikit-sedikit digabung jadi dua pula, terus hilang sifat najasanya, itu bisa kembali menjadi suci. Maka itu diumpamakan sama Ibnu Hajar Al-Haytami di sini seperti itu. Hadis itu digabung jalurnya itu bisa jadi kuat. Ya. Adapun perkataan wahid dari Ibn Hazm itu ditolak sama ulama bahwa hadis tadoror kalau itu katanya wahid itu bertentangan dengan jumhur ulama ahli hadis, sehingga tidak dianggap perkataannya Ibnu Hazm dalam sini. Dan ada hadis yang semakna dengan ini, la dororo wala diroro. Itu apa? Bunyinya man dorro dorallahu bi wa man syaqqa syaqqallahu alaihi. Siapa yang orang memandoroti orang lain, dia akan dimandoroti oleh Allah SWT. Siapa yang memberatkan orang lain, dia akan diberatkan oleh Allah SWT. Ya, makanya Rasulullah doa bagi orang yang menjadi umur umati. Ya Allah, siapa yang diberi kekuasaan untuk umatku, umur perkara umatku, kalau dia memudahkannya, mudahkan dia. Kalau dia mempersulit urusan umatku, sulitkan dia. Saya kan tadi doa ini. Oh, udah mandi. Bukan udah mandi, kamu doanya sudah mandi. Ya Allah, itu mesti nakdir kayak anak karena kesannya kamu udah mandi menjadi Rasulullah. Padahal ujung-ujung. So kata Rasulullah, ushkum alaih. Siapa yang memberat umatku, perberat dia. Siapa yang gampangin umatku, gampangkan dia. Itu gimana kayak talak. Oh, mungkin sudah. Ya, ini cuma mulia langsung. Apa orang ini aja. Mendorong. Siapa yang memberi madorot, Allah akan memberi madorot pada dia. Mensyaqqa Allah. Siapa yang memperberat orang, dia akan diperberat oleh Allah SWT. Bahkan apa? Di hadis yang lain, la'ana man dara musliman makruh. Rasul mengatakan, semoga Allah melaknat orang yang memandoroti orang muslim atau membuat rekadaya terhadap orang muslim. Di hadis yang lain, mal'unun man dara mu'minan aw makruh. Mal'un, dilaknat orang yang memberi madorot pada kaum muslimin atau membuat rekadaya kepada kaum muslimin. Bahkan itu dikuatkan dengan perkataan hadis yang sahih juga di Sahih Muslim. Rasulullah masukkan suatu kali masukkan tangannya di kurma, nampak bagus, ternyata Rasul ada firasat atau wahyu yang mana beliau kemudian masukkan tangannya, memang di dalamnya itu ternyata basah kurma, jelek. Yang luar bagus diraba oleh Rasul di dalam.
Loh ini apa? Kata Rasul. Asobatus sama ya Rasulullah, itu kena air hujan. Halo kota, kenapa kau tidak letakkan di atas supaya orang tahu? Ini bagus, ini jelek. Terus Rasul bersabda dengan sabda yang terkenal, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang nipu kami, maka bukan kelompok kami. Alhamdulillah. Tapi menipu kami kan kelompok kami. Yang mana kita doakan. Maslina wa asliman fi salahul Islam wal muslimin. Wala turikna ya Allah wa ahlik man fi halakihi salahul Islam wal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Kok malas rumah masjid mau dewe. Doa semua orang muslimin, walaupun kita belum bisa ke sana, belum bisa nolong. Ya, doa itu bukan cuma seperti saya tidak punya apa-apa cuma doa. Doa itu sebetulnya bukan cuma. Doa itu senjata silahul mu'min. Jika patah berdoa sama doa. Kadang sama Rasulullah begitu. Akan datang suatu zaman pada umatku, tidak ada yang menyampaikan orang zaman itu kecuali doa. Kecuali banyak-banyaknya doa. Ya ini. Zaman sekarang mungkin termasuk banyak doa, sholat. Jangan lupakan kita doa juga. Ya keluarga kita paling utama, keluarga kita yang terdekat. Mulai dari yang terdekat kita berdoa muslimin, muslimat, mukminin, mukmin. Semua kita berdoa, kita tutup ya Allah afal kadzalika. Kalau tidak bisa doa Arab ya Allah lakukan seperti yang saya doakan itu juga kepada walidina wa ahbabina, pada orang tua kami, pada orang yang kami cintai, pada muslimin, muslimat. Semua doa dihadirkan muslimin, muslimat. Dan itu sebetulnya nggak gratis. Salah satu rahasia dikabulkannya doa kita ketika mendoakan orang lain, justru malaikat itu mengatakan wala kami suruh zalik dalam bahasa Muslim. Bagimu seperti itu juga, jangan pun tiga kuman terus aku dengan aku melawan ini apa? Ya. Atau dalam riwayat yang lain dikatakan bika abda'u, kata Allah, saya mulai dulu ijabah doa ini dari kamu dulu sebelum orang lain. Itu kalau mendoakan orang ini kunci dikabulkannya doa itu mendoakan orang, bukan terus pun tidak kemana semuanya. Gawat dewe opo kalau doakan orang. Nah setelah hadis itu sudah dibahas, nah dari situ beliau mengistimbat beberapa kaidah usul fikih dari hadis itu. Biasanya an-nadharu yuzal, bahwasanya kemudaratan itu harus dihilangkan. Dari situ terbangun banyak abwabul fikih, bab fikih dari kaidah ini. Saya di bocor saksi enggak situ itu tahu ibu. Masalah lebaran makanya. Saya ringkaskan aja lah. Sudah Pak, aradu bil aib. Orang menolak mengembalikan barang dagangan karena cacat. Kan cacat itu berarti madorot. Madorot rusal. Madorot harus dihilangkan. Dari situ boleh kita mengembalikan kalau barang dagangan itu cacat. Tapi sekarang tertulis di notanya barang yang sudah dibeli tidak boleh ini pada menggidik. Kecuali kalau maksudnya itu umum, khusus jelek. Pun ini kok saya ini yang jual nggak tahu adabnya, yang beli nggak tahu adabnya ya. Haji mumpung, mungkin takutnya yang jual lagi itu dibalik apa barang umpam mungkin. Sehingga ditulis di nota kan gitu. Balik sudah beli. Kalau memang muter akon itu yang mazhab ilmu gizi temenan. Itu mazhab ilmu liono ini. Mana yang benar? Jadi dikatakan begitu. Gak boleh. Ya memang pengecualian, memang ya kalau sudah transaksi sudah. Justru Rasulullah malah rahimallahu ra'an, samhan idza ba'a, samhan idza ta'an, samhan idza qala, samhan idza qada. Semoga Allah merahmati orang yang legowo, besar dada ketika dia menjual, lapang dada. Ketika membeli juga lapang hatinya ketika membeli, lapang ketika dia berhutang, lapang ketika membayar atau menagih hutang. Itu didoakan oleh Allah, dapat rahmat. Saya kira enggak percaya masalahnya. Yang dipercaya mulus. Nah ini ya mazhabnya mazhab mulus. Ngaji ini ngalor, kelakuannya gitu. Repot saya. Kemudian jadi al-darur yuzal. Dari situ semua
iflasul mushtari wal dhalik wal hajar bi anwa'ih wa syuf'ah, hajar macam-macamnya. Itu diterapkan karena kaidah ad-darar yuzal itu. Semua macam-macam khiyar berupa penyalahan syarat yang disyaratkan, sifat yang disyaratkan. Barang-barang itu dalam tanggungan disifati mausuf bi dhimmah, maka itu boleh dikembalikan ketika tidak sesuai dengan apa syaratnya. Itu termasuk masuk kaidah ad-darar yuzal. Ya bagi pelan-pelan aja ya. Karena ini memang banyak fikih, istilah fikih harus dijelaskan. Jadi wajib itu kayak gitu paham istilah hukum, iflas itu hukum, hajar itu hukum. Itu kaitannya sama muamalah. Iflasul mushtari juga begitu. Kebangkrutan orang yang membeli atau tagrir. Alhamdulillah yang kita hukum alaih. Kemudian penipuan itu diharamkan karena ad-darar yuzal. Tak boleh dalam Islam memberi ad-darar. Penipuan dalam jual beli diharamkan karena kaidah ini ad-darar yuzal. Iflasul mushtari, bangkrutnya orang yang membeli. Kemudian dan selain itu wal hajar bi anwa'ih, dan hajar ini pembatasan ekonomi, pembatasan transaksi. Orang yang sudah bankrupt banyak, hajar itu ada 6 disebut di Fathul Qorib, 6 macam hajar. 6 macam orang itu nggak boleh bertransaksi, di antaranya anak kecil belum boleh bertransaksi. Kecuali barang remeh-temeh masih ada pendapat yang membolehkan, cuma beli kerupuk, beli tempe sih boleh. Jadi transaksi yang besar anak cilik nggak boleh. Orang majnun, orang gila kena hajar. Orang bankrupt, bangkrut, asetnya kurang, hutangnya lebih banyak daripada asetnya. Nah ini kan secara syariat harus dibatasi transaksinya. So kasihan orang yang punya piutang ke dia, nggak bisa kebayar nanti kalau dia terus bertransaksi habis hartanya, hutangnya belum kebayar. Maka secara syariat negara boleh memberi batasan jadi kepada orang yang bankrupt. Biasanya disita ya kalau dalam bentuk yang kita kenal sadari itu penyitaan aset dan sebagainya, itu diakui dalam syariat ketika memang betul-betul dituntut. Itu juga berasal dari kaidah ad-darar yuzal. Ad-darar yuzal. Kemudian juga iflas, syuf'ah. Itu boleh. Syuf'ah itu orang punya rumah atau tanah. Ya. Waris sudah dibagi, tanah ini warisnya A, B, C, D. Terus si A karena datang enggak didol-dol, terus tak boleh hak A ini, haknya A dijual ke orang lain. Maka syarikul qadim, orang yang berkongsi di tanah ini yang lebih dulu punya, itu boleh membeli paksa, namanya syuf'ah dalam tanda kutip, jual beli paksa. Boleh membeli paksa bagian orang yang baru ini tadi. Karena datang itu jual bagian ini. Ustaz itu apa? Mencoki ya. Macam mencoki gitu. Tapi memang diakui syuf'ah. Kenapa? Padahal secara umum jual beli kan tidak boleh dengan paksaan. Tidak boleh. Tapi khusus hukum syuf'ah ini karena ada kaidah ad-darar yuzal. Karena bakal madarat, apalagi kalau itu bentuk rumah. Ya Allah, rumah haknya seperempat punyanya orang, dan ini keluarga Allah. Ini apa caranya? Kan harus dihilangkan segera. Maka boleh dalam tanda kutip membeli paksa pemilik lama, serikat lama kepada serikat yang baru tadi karena dijual ke orang baru, dibeli paksa dengan syarat-syaratnya. Ada syaratnya supaya itu ada syaratnya, harus segera dan seterusnya. Supaya harganya dan sebagainya itu ada syarat di fikih muamalah. Kalau ingin tahu ya silakan dicek lagi. Saya ngaji juga Fathul Qorib di Kamis pagi itu. Masih ada namanya syuf'ah. Kemudian syuriat tidak betul kismah. Kisos juga kisos. Itu diterapkan kisos hukum setimpal. Kalau motong tangannya dipotong lagi. Busuk hukum yang setimpal, kisos. Itu disyariatkan untuk karena ad-darar yuzal tadi. Enggak boleh orang memador, supaya orang tidak sembarang memadorti orang, disyariatkanlah hukum kisos. Sehingga orang mikir mau nyakiti orang nanti dia akan dibalas seperti itu juga. Mikir. Sekarang ada korupsi, memang nggak mikir sekarang. Hukumnya bisa dibeli, ya kan? Itu
Tidak ada, itu di negeri sana, antar berantah. Konoha, negeri antar berantah. Kisos, hudud, hadnya zina harus dicampur satu sekali kalau dia belum muhson. Kalau sudah muhson belum nikah harus dirajam, mencuri, dipotong tangan. Tapi tentu ada semua itu ada syaratnya, tidak main rajam dan main potong tangan, ada syaratnya ketat. Enggak sembarangan begitu saja. Ya kan? Itu hudud disyariatkan itu apa? Supaya orang tidak memadoroti orang lain. Atau yuzal, maka disyariatkan hukum hudud itu tadi. Kafaroh, beberapa kafaroh, denda-denda yang berat itu disyariatkan supaya orang tidak gampang memadoroti orang lain. Mengikuti kaidah tadi atau yuzal, dhamanul mutlaq, menjamin barang yang sudah dirusakkan. Itu disyaratkan jaminan barang ganti rugi barang yang sudah dirusakkan itu karena ad-darur yuzal. Karena merusakkan barang orang itu mador harus yuzal, harus dihilangkan dengan cara mengganti. Berlaku kaidah ad-darur yuzal. Mador itu harus dihilangkan. Nasrul ummah, milih pemimpin, diangkatnya hakim, diangkatnya pemimpin. Itu kaidahnya ad-darur yuzal. Sebab kita bayangkan tidak ada pemimpin, tidak ada hukum, tidak ada hakim, tidak. Maka itu juga kaidahnya ad-darur yuzal. Darus so'il, menolak orang yang menyerang. Orang ketika diserang, hartanya atau dirinya boleh dia membela diri secara syariat. Mana dalilnya? Ya itulah ad-darur yuzal. Madorot itu harus dihilangkan atau tidak boleh memadoroti diri sendiri, tidak boleh juga memadoroti orang lain. Makanya boleh membela diri. Dalam hukum positif pun, ya, silakan tanya pengacara sebagainya. Hukum positif pun ada itu pasalnya. Kita menyerang karena membela diri, itu ada pasal khusus yang mengecualikan dari hukuman atau hukuman ringan dari hukuman. Kalau secara Islam malah tidak dihukum karena ada alasan dia diserang. Ya kalau diserang menentukan ayo. Orang kan diserang bagaimana? Kan bisa mati. Maka dia membela diri kok kebablas. Iya, itu tidak dikenai kisos. Misalnya, buat memberantas pemberontak itu termasuk ad-darur yuzal, ada pemberontakan. Diberantas itu termasuk ad-darur yuzal. Fasfun nikah bil uyub, membatalkan akad nikah karena haid atau karena iksar, karena sudah mampu, karena corona suaminya tak mampu kasih nafkah. Boleh mengajukan fasakh ke mahkamah, tapi belajar dalam mahkamah ini pantaskah difasakh? Fasakh ini pembatalan akad nikah. Dibolehkan kenapa? Ad-darur yuzal, kalau dibiarkan terus nafkahin enggak atau digantung nafkahin enggak, ya pulang enggak dari bangkoin, pulang. Ini bisa ad-darur yuzal. Ya, itu semua masuk ke kaidah ad-darur yuzal. Ini dari Syuu'i. Kalau Syafi'i atau kalau amru tasawuf itu tasawuf amru toko. Jadi katakan kaidah yang lain, perkara itu kalau luas, saya tambah sedikit sebelum saya tutup. Perkara itu kalau sempit dia menjadi luas. Kalau luas menjadi sempit lagi. Berarti apa? Perkara kalau sempit itu menjadi luas. Nah itu semua awalnya kata Muhammad Bisirjin. Katakan ketika contohnya najis yang ma'fu itu, ketika ada najis darah dan sebagainya itu, ketika itu merata sulit untuk dihindari kotoran lawan manis itu banyak, sulit untuk dihindari kotoran burung darah. Ketika sulit untuk dihindari, ada yang mengatakan sebagian memasukkan itu pada makfuat ketika sulit itu. Nah itu kaidah. Kalau perkara itu sempit dia akan menjadi luas. Tapi kalau sudah luas, disempitkan lagi supaya orang tidak main-main dengan agama. Dikatakan darurat kami dianggap darurat. Makanya ketika sudah kenyang kan, wal baghin wala adin, syaratnya makan yang haram itu hanya boleh untuk menyambung nyawa. Tapi ketika sudah luas, kaidah itu jadi sempit lagi perkara itu. Artinya apa? Ketika sudah nyambung nyawa, sudah menjadi haram lah. Yang tadinya boleh halal sudah menjadi haram lagi. Itulah kemudian muncul lagi kaidah al-amru idza dhaqa tasawwur idza tasawwur. Perkara itu kalau sempit, agama ini memberi keleluasan. Tapi kalau sudah jadi luas supaya tidak dibuat main-main, disempitkan lagi oleh syariat. Wallahu a'lam. Nanti kaidah ad-darur yuzal cabang mana kaidah? Ya, saya mau
alon-alon asal Sio Rio marinig ako. Sino ba?